Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan. Disiplinkan hidup dan bekerja keras. Setialah selalu pada keluarga. Mari kita biasakan untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, hari ini berbelanja. Hari ini 21 November 2025. Ini kayu manis 2 jengkal lebih. Segini nih 3.000. Kalau beli 2 5.000. Tapi saya beli 1 aja, nanti terlalu lama habisnya. Beli telur setengah kilo 14.000. Kemudian beli pisang. Ini dia pisangnya. Pisangnya 10.000. Pisang nggak tahu. Pisang yang penting bisa dimakan. Pisang Ambon apa pisang hijau apa pisang sembot. Waktu ditanya harganya berapa, harganya 10.000. Rasanya kok murah ya, beli karena sudah pada matang semua. Ini juga beli mangga, masih musim, murah meriah. Ini mangga sekilonya dapat 2 buah karena sangat besar. Jadi ini satu paketnya 2 kilo itu 13.000. Beli kerupuk 3.000. Terus beli kulit pangsit setengah kilo 6.000. Kulit pangsit. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ini beli terigu. Jadi Jombang cerah ceria, mataharinya bersinar terang. Jombang cerah ceria dengan cuaca cerah. Ini beli beras serang sekilonya 13.500, beli 2 kilo. Ini kecambah toge panjang 1.000 rupiah dapat 3. Ada terigu. Ada beras, ada terigu. 8.000 1 kilo. Dan ini 1.500.
Susu kental manis coklat. Alhamdulillah masih bisa belajar. Dan inilah belajar kali ini. Jadi semoga kita bisa berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri dan ditanamkan di dalam keluarga kita. Keluarga kita nomor satu. Kita tanamkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Dan itu kita berikan contoh-contohnya konkret langsung di hadapan anak. Tidak hanya sekedar kita ngomongkan, tidak hanya sekedar kita bicarakan, tidak hanya sekedar kita suruh. Tapi kita sendiri harus memulainya, harus memberikan contoh. Contoh suri tauladan yang langsung dilihat oleh anak kita, ada prakteknya bisa dia lihat langsung. Jadi tidak mengira-ngira, tidak membayang-bayangkan jujur itu seperti apa, disiplin itu seperti apa. Itu kita tanamkan itu sejak lahir, sejak kecil. Masih bayi, bangun pagi, 4:30 sudah bangun. Sudah mulai mengeluarkan suara-suara. Kita tidak ngerti ucapannya, lama-lama mungkin semakin keras, agak menangis, berarti sudah gerah. Kita bisa membacanya, bangun tidur. Begitu kita selesai semua urusan diri sendiri, kita sudah mandikan anak. Dan dibiasakan setiap bangun tidur itu mandi. Mandi, baru sarapan, minum susu, ASI atau apapun untuk urusan kebutuhan bayi. Dan itu dari kecil kita mulai lupa namanya, toharoh, sejak kecil. Mulai dari mandi, habis main cuci tangan kaki, pulang sekolah, ganti baju, kalau perlu langsung mandi karena pulangnya kan zaman sekarang pulang sekolah itu kan sudah jam sore, jam 3:30-4. Mungkin yang SD mungkin tidak sejauh itu, tidak selama itu. SMP sudah pulangnya udah sore, udah apa namanya, full day school atau apa, Senin sampai Jumat. Jadi kita biasakan sejak dini. Kalau sudah kita biasakan berbuat jujur, berkata jujur, berangkat ke sekolah ya ke sekolah, tidak membolos, tidak meninggalkan jam pelajaran. Ketika ujian dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya. Tapi orang tua juga begitu. Kalau nilai anak jelek, tidak dimarahi, diterima apa adanya. Itulah hasil yang diperoleh oleh anak ketika sekolah. Nah, kalau mau nilai lebih bagus, diajarkan caranya. Ayo belajar. Diulangi pelajaran yang tadi di sekolah. Setiap hari belajar. Tugas-tugas sekolah, PR dikerjakan. Kalau mau ujian, coba diulangi lagi yang lama-lama, dibaca lagi. Jadi itu kita ajarkan, kita sampaikan, dan kita awasi ketika anak melaksanakannya. Kita evaluasi. Katakanlah saat ini masih ibu muda, baru punya bayi,
tahun 2025. Setiap ibu muda kalau tahun 2025 ini memulai yang seperti itu, kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan, setia kepada keluarga, setia pasangan suami istri yang akan selalu dilihat oleh anak mulai dia lahir sampai umurnya terus berlanjut, itu yang akan menjadi contoh teladan anak. Tahun 2025 kita mulai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, katakanlah seluruh keluarga Indonesia melaksanakannya seperti itu, maka pengaruh lingkungan, kalau sekarang saat ini pengaruh lingkungan yang begitu kuat, tetapi kita sudah memulai untuk anak kita yang masih baru. Sejak kecil diajarkan. Namanya pendidikan, namanya perkembangan teknologi, pengetahuan. Suatu saat pengaruh yang lama ini kan selalu diinformasikan, jangan membuli teman, jangan membuli orang lain. Sekarang aja kalau sudah ada perbulian, itu kan langsung dikasih sanksi, berbagai macam sanksi. Anak-anak yang dibully di sekolah, kalau sanksinya diberikan sesuai ukurannya, sesuai waktunya, sesuai kesalahannya, otomatis kan tidak akan terjadi lagi pembulian. Yang membuli dikasih tahu, yang dibully dijaga jangan sampai terjadi pembulian yang berulang. Yang ini juga diawasi, diperingatkan. Terjadi kerjasama, mungkin dari orang tua, pihak sekolah yang membuli, orang tua, pihak sekolah yang dibully, kerjasama bagaimana anak ini tidak lagi melakukan pembulian, ini juga tidak lagi dibully, punya pengetahuan efek pembulian, itu resikonya sangat dalam bagi anak-anak tertentu. Nah, orang tua, kalau sekarang mungkin sudah terjadi, sudah berlalu, sudah diberi sanksi, tapi bagi anak-anak yang baru, ibu-ibu muda, diajarkan bagaimana kekompakan bersaudara, bagaimana bermain bersaudara. Begitu dia belajar, masuk TK, masuk SD, pola permainan, sopan santun berbicara, dia bawa masuk ke SD yang diajarkan oleh orang tuanya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun belum, tapi 20 tahun, 30 tahun ke depan. Sebagaimana misalnya kita sekarang dengan teknologi atau perkembangan anak yang lain. Mungkin pembulian itu kan hanya 1-2 anak, tidak semua, tetapi efeknya kan beresikonya juga besar bagi anak itu sendiri, bagi apalagi yang dibully. Kita tidak tahu sebab-sebabnya, tapi kejadiannya itu membuat trauma, ada yang bikin trauma. Berbagai macam kasus banyak kita temui di media sosial, anak-anak yang dibully. Bahkan ada, kalau di luar negeri itu ada yang sampai bunuh diri, informasinya begitu. Ya sekarang bagaimana keluarga itu menguatkan mental anak. Kita tunjukkan, kita ajarkan, kita beri contoh. Contoh Yusuf, misalnya, itu kan dibully namanya kalau istilah sekarang. Berbagai macam cara dilakukan saudaranya untuk menghilangkan Yusuf. Dan yang berhasil adalah Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri. Coba bayangkan, saudaranya sendiri. Dari ayahnya yang sama. Satu keluarga
dibully si Yusuf ini, dibuang ke dalam sumur. Alhamdulillah diselamatkan oleh saudagar, para pedagang yang saat itu sedang membutuhkan air dan mengambil airnya di sumur tersebut. Dan terselamatkanlah Yusuf ini sampai akhirnya masuk di rumah seorang pejabat, dibesarkan, diangkat anak, dibesarkan, bahkan sampai menjadi seorang menteri di kerajaan itu. Sebagai nabi, kalau bagi kita, dia diangkat menjadi nabi. Tapi karirnya menjadi seorang nabi perekonomian pada masa itu. Bisa dia melaksanakan perekonomian di sana. Ketika hasil melimpah, dia memanajemen, mengatur bagaimana hasil yang melimpah ini bisa tersimpan, karena ada saat tertentu akan terjadi paceklik. 7 tahun pertama hasil melimpah, disimpan, dimakan secukupnya, karena akan ada nanti masa-masa kesulitan. Nah, pada masa 7 tahun itulah dikumpulkan. Sehingga 7 tahun paceklik masih tetap bisa makan. Bahkan negara, wilayah di sekitar Mesir pun bisa. Buktinya apa? Keluarganya yang datang membeli makan. Dan dia tahu itu keluarganya, saudaranya yang membuli dirinya dulu. Tapi tidak balas dendam. Begitu juga Yakub, sabar ketika anaknya dibuli. Sabar itu lebih baik lagi. Jadi Yakub hanya mengucapkan satu kalimat, sabar itu lebih baik bagiku. Dan akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan Yusuf menjelang akhir hayatnya. Bahkan sebelum meninggal pun dia masih sempat bertanya kepada anak-anaknya, kalau aku sudah meninggal, siapa yang akan kalian sembah? Anaknya menjawab, kami menyembah apa yang disembah oleh Yakub, Ishak, Ibrahim. Tapi ketika anaknya dibully, sabar yang muncul, sabar yang dia punya. Walaupun dalam ceritanya dia sering menangis mengingat anaknya, bahkan ceritanya sampai buta matanya. Karena dia yakin anaknya masih hidup tapi nggak tahu entah di mana. Ternyata kan benar, di akhir hayat ketemu lagi. Diundang datang ke Mesir. Datang si ayah bersama rombongan dengan saudara-saudara Yusuf yang lain. Itu sudah ada pembulian pada masa itu oleh keluarga sendiri. Nah, sekarang bagaimana keluarga anak-anak kita ini kompak? Kita yang ngajarkan. Karena pendidikan pertama dan utama itu dari dalam keluarga sendiri. Kenapa? Karena ayah ibu lah yang tahu karakteristik setiap anak. Bagaimana berkomunikasi dengan anak pertama, bagaimana komunikasi dengan anak kedua, apa kekurangan fisik mentalnya, fisik psikisnya. Orang tua lebih tahu. Makanya di dalam umur 0 sampai 12 tahun, itu peranan orang tua itu sangat penting bagi anak. Dalam perkembangan fisik psikis anak. Diawasi terus, diajarkan terus. Nilai-nilai kebenaran. Nilai kebenaran yang berlaku secara universal. Nomor 1 itu kejujuran. Di mana-mana pun saat sekarang, kalau nonton sosial media, apalagi ada kasus-kasus tertentu, yang diminta itu kejujuran. Kejujuran yang diminta. Kalau jujur, selesai persoalan. Nggak panjang-panjang urusannya, nggak berbelit-belit.
iya saya ada, iya saya tidak punya, atau apapun yang dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu. Selesai, tidak panjang-panjang urusannya. Nah, semoga kondisi yang sekarang, yang ada kejadian-kejadian tidak jujur, atau apapun itu, pada anak-anak kita ajarkan. Memang lingkungan keras, kuat pengaruhnya. Tetapi selalu kita tanamkan tidak putus asa. Kita tanamkan di dalam keluarga kita sejak dini. Ibu-ibu muda yang baru punya bayi, tanamkan. Mungkin tidak bulan ini, tidak tahun ini, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kita bisa menyaksikan perilaku individu anak-anak kita. Dari mana? Dari apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita contohkan kepada anak-anak kita. Pertama, bisa kita lihat ketika dia sekolah. Tidak membolos, ujian dengan kemampuan sendiri. SD, SMP, SMA, kuliah. Udah kuliah, bisa kita awasi, bisa kita tanya. Kita pantau. Ayo, sudah bangun. Kuliah jam berapa? Nanti pulang kuliah. Mungkin pulangnya beli makan siang. Beli makan siang apa? Atau pulangnya sore, makan untuk malam sudah dibeli. Tugas-tugas jangan dilupakan. Ataupun sudah bekerja, tetap kita pantau. Jam makan siang kita tanya, makan siang apa nih? Siang makannya apa? Makannya apa? Dengan minumnya apa? Pagi sudah berangkat, jangan lupa cek dulu motornya, kendaraannya. Malam pun begitu. Lagi ngapain malam? Istirahat, olahraga. Sehingga kita tetap memantau anak. Karena sudah terbiasa sejak kecil berkomunikasi antara orang tua dengan anak. Kalau sekali belum dilakukan, pagi belum dilakukan, oh belum ya, siang kita tanya. Lupa karena banyak pekerjaan, mungkin ingat, tapi sedang melakukan sesuatu. Oh sudah siang, ditanya. Pas makan siang nanti, tak, saya cek, saya buat pesan. Ayo sholat zuhur dulu, sudah azan, baru makan, kembalikan tenaga. Mau pulang kerja, sudah tahu jam pulang? Sudah mau pulang atau masih lembur? Atau masih kerja? Sudah pulang, mampir dulu bersama teman-teman, nongkrong di kafe, beli ini, difotokan itu. Kalau anak sudah terbiasa, nih minum di kafe, makannya es krim, jajannya ada ini ada itu, difotokan sih, dikirim ke orang tua. Ya kita pelaku enak sekali, kepingin kapan bisa menikmati, ayo diajak. Jadi begitu dengan anak. Jadi sejak dini kita tanamkan, memang hasilnya tidak saat itu. Berproses. 10 tahun, 20 tahun kemudian. Kalau seluruh keluarga-keluarga Indonesia memulai hal yang demikian, mengajarkan kejujuran di dalam keluarganya masing-masing, secara otomatis akan tetap terjadi keharmonisan dalam keluarga, keharmonisan dengan tetangga, karena sudah memahami hak-hak keluarganya, kewajiban keluarganya, tidak mengganggu tetangga, bersosialisasi dengan tetangga tapi tidak mengganggu. Kalau zaman sekarang untuk ibu-ibu arisan, biasanya bersosialisasinya biasa normal.
Datang, dicatat kegiatannya apa, arisannya seberapa, bayar seberapa, apa saja info-info yang disampaikan. Itu salah satu bentuk pergaulan sosialisasi. Dilaksanakan hampir mungkin ya di setiap wilayah mungkin punya yang seperti itu. Arisan-arisan ibu-ibu. Ketemuan sekali sebulan. Biasanya menyampaikan informasi dari kelurahan atau dari Pak RW, dari kecamatan. Selesai acara, selesai buyar. Bulan depan di mana lagi? Begitu. Salah satu bentuk sosialisasi. Nah, kalau untuk anak-anak kita, pagi-pagi keluar berjemur atau diajak jalan. Halo, rumah yang mana? Anaknya siapa? Siapa namanya? Sekedar kalau orang barat bilang say hello. Saling kenal tapi tidak memasuki ranah keluarga masing-masing. Saling menjaga, saling tidak mengganggu. Nah, ke anak-anak juga begitu. Ini punya kakak, jangan diambil. Ini punya adik, jangan diambil. Sudah dibagi ibu nih sama, sesuai yang adik butuhkan, sesuai yang kakak butuhkan. Ini sama kakak lebih banyak, karena dia mau bayar SPP sekalian, mau beli buku tertentu. Nah, adik sanggulnya untuk uang saku beli jajan saja. Dijelaskan kalau ada perbedaan, sehingga kan tidak saling memandang, kok banyak, itu kok banyak, aku kok segini. Kita kasih tahu. Ada perbedaan uang saku, ada disampaikan. Ada perbedaan, abang, kakak kok bawa motor, aku kok tidak. Kamu masih SMP, belum pakai SIM, belum punya SIM. Kakak sudah punya SIM, sudah kelas 3, sudah dapat SIM. Boleh bawa motor. Tunggu nanti saatnya kalau sudah punya SIM. Tapi aku pakai di rumah, boleh di seputaran, tapi tidak boleh di jalan raya. Jadi kita sampaikan ke anak. Jadi kalau setiap satu keluarga melaksanakan kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan, secara otomatis. Kenapa? Karena nilai-nilai yang disampaikan itu nilai-nilai kebenaran universal. Semua orang bisa menerimanya. Maka terakhir dari kejujuran itu puncaknya adalah pada kesejahteraan, makmur, mulia, kehidupan aman sentosa. Tidak akan ada yang namanya pembulian. Tidak akan ada yang namanya pencurian. Tidak akan ada yang namanya preman, tindakan menekan seseorang, premanisme. Kenapa? Karena sudah dari keluarga sudah dimulai. Nilai-nilai kebenaran itu sudah ditanamkan. Bagaimanapun kita mempunyai informasi bahwa di kehidupan akhir zaman nanti akan ada satu masa, satu kehidupan, kondisi kehidupan bermasyarakat, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kehidupan di surga yang digambarkan sedikit gambaran kehidupan surga pada akhir zaman, yang mana kita tidak tahu. Tapi ciri-cirinya pernah disampaikan banyak orang dalam berbagai macam informasi. Orang berjalan di tengah malam, perempuan berjalan malam, aman, tidak ada pencurian, tidak ada perzinahan. Nah,
Dari mana itu bisa semua? Dimulai dari keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah. Sekecil apapun amal ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari, segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu apapun, sekecil apapun aktivitas kita, amal ibadah kita, akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan Allah pun juga akan memberi balasan yang setimpal untuk mereka yang berbuat kebenaran mendapatkan surga, yang berbuat ketidakbenaran mendapatkan neraka. Dan kita tidak ada jaminan masuk surga atau neraka. Tetapi sejak di dalam kandungan, surga dan neraka itu sudah ada, sudah ditetapkan Allah untuk kita. Segala takdir kehidupan kita, lahir, hidup, mati, jodoh, kaya, miskin, susah, suka, duka, ceria, surga dan neraka, sudah ditetapkan Allah semuanya. Otomatis sejak kita dalam kandungan. Begitu kita lahir, langsung namanya takdir itu berjalan. Berjalan dari nol, ini berputar, ini bergerak. Ini makin banyak, ini semakin berkurang, makin bertambah, makin berkurang. Sampai akhirnya ditutup dengan kematian. Ini yang habis, yang ini sudah penuh, full. Tidak ada lagi yang dijalankan, tidak ada lagi yang dilaksanakan. Kematian datang, selesai sudah. Tugas kita di bumi dengan kematian. Nah, sehari-hari, karena tidak ada jaminan seperti Nabi jaminan surga dari Allah, kita manusia biasa, Allah memberi peluang pada kita untuk istighfar, untuk kesadaran, untuk introspeksi diri. Setiap hari dilakukan introspeksi diri menjelang tidur, karena kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Apa-apa yang kita laksanakan seharian penuh, mungkin mengajari anak, mungkin masak, mungkin berbelanja, apapun yang kita lakukan, kita introspeksi diri. Kalau salah, mohon ampun kepada Allah. Kalau ada kaitannya dengan orang lain, meminta maaf secepatnya. Dan semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan kesalahan itu selama-lamanya. Tetapi kalau benar, semoga Allah memandang itu sebagai amal ibadah, amal kebaikan untuk kita. Jadi kesadaran bahwa segala sesuatu, aktivitas kita, amal ibadah kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan, akan membuat kita menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Introspeksi diri, memunculkan kesadaran, istighfar, meminta maaf, meminta ampun, dan memohon petunjuk untuk esok hari supaya bisa melaksanakan kebenaran. Setiap hari dimunculkan kesadaran. Ilmu kesadaran itu selalu ditambah. Membaca, belajar, melihat sesuatu, video-video tertentu, melihat kenyataan dalam kehidupan real manusia di sekeliling kita. Selalu belajar, selalu introspeksi diri, istighfar, dan memohon petunjuk kepada Allah. Menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, takdir apapun, diterima, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Penerimaan kita, istighfarnya kita laksanakan, istighfarnya kita.
kesadaran kita muncul. Nah, semoga hal yang demikian bisa membuat kita menjadi hamba Allah. Hamba yang tidak pernah menuntut apapun. Hamba yang selalu menerima apa saja yang ditakdirkan buat dirinya. Apapun bentuknya. Itu yang namanya hamba. Tidak pernah protes. Tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan. Menerima semuanya takdir Allah untuk dirinya. Menjadi hambanya Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita dasari kehidupan kita. Kita mulai dengan kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.